Tiap hari bangun, pergi kerja, makan, weekend main, Senin kerja lagi, gitu aja ya. Muter setiap hari, hidup rasanya kayak autopilot dan gak sempet banget mikirin masa depan. Eits, hati-hati, jangan-jangan teman KBR ini termasuk generasi zombie. Ya, kayak zombie gitu, hidup tapi gak hidup. Selamat datang di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Puri Anindita. Ngobrolin soal generasi zombie, hari ini kita udah kedatangan teman baru, content creator dan juga penulis buku Generasi Zombie yang udah beberapa bulan lalu dirilis, Andri Hadinata. Kayak apa sih bukunya? Ada insight menarik apa aja? Yuk kita langsung ngobrol di Uang Bicara. Selamat dulu atas pecah telur bukunya Generasi Zombie. Yeah, thank you loh. Sebagai orang yang sangat bold, vokal dan unfiltered gitu ya. Kita sekarang mau ngomongin bukunya dan juga fenomena apa yang terjadi sekarang. 2025 ini kan Indonesia gak baik-baik aja ya. Kalau dari POV kelas menengah apalagi pencari kerja. Nah gitu. Masa enggak? Masa sih Indonesia gak baik-baik aja? Masa enggak? Jelah gitu. Indonesia katanya cerah. Indonesia besar, Indonesia kuat. Gue turut senang, aku turut senang kalau itu beneran terjadi kepada orang-orang yang sudah menikmati fasilitas, hasil dan kerja kerasnya. Okay. Tapi ini kebetulan teman-teman Uang Bicara ini demografinya adalah mereka-mereka yang fresh graduate atau karir pertama di 5 tahun pertama. Dan itu sering dapat DM soal belum pecah telur dapat kerjaan pertama. Belum pecah telur. Karena mereka sudah lulus tapi ya belum aja. Terus yang 5 tahun pertama nih pastilah ada keluhan jika tidak layoff, potongan gaji 25%. Demografi kita tuh gede banget. Yang 40 something juga ada. Jadi profil-profil VP apalagi di startup ini juga lagi kurang bernasib baik lah. Kena layoff juga. Dan akhirnya untuk dapat pekerjaan selanjutnya sulit. Ada gak observasi yang Andri lihat? Apakah selaras dengan apa yang aku omongin tadi? Atau ada faktor X yang sebenarnya kita harus lebih lihat dan biar kita nih gak ngeluh-ngeluh aja nih. Kita ngeluh mau udah tiap hari gitu. Tapi ada nih hal yang bisa aku lakukan supaya impactful setidaknya untuk diri sendiri. Oke, sebenarnya permasalahan yang tadi itu kenapa fresh graduate 5 tahun ya nggak belum pecah telur ya. Sebenarnya itu adalah permasalahan nggak connect, nggak match antara supply dan demand. Jadi supply-nya itu seperti apa, demand dari perusahaan-perusahaannya ngelihat kok yang ngelamar kayak begini ya, nggak qualified untuk bisa diterima. Jadinya memang nggak ketemu. Nah pertanyaannya kenapa bisa nggak ketemu? Ya karena mereka itu dididik sekolah sampai lulus kuliah cuma menghafal doang. Enggak dibentuk supaya mereka itu memang siap kerja sesuai dengan kebutuhan industri. Jadinya ketika mereka kerja mereka tuh clueless. Mereka tuh gak tahu harus ngapain. Mereka gak tahu bagaimana caranya, let's say gini ya, berkomunikasi dengan tim. Dengan sesama nih yang levelnya masih sama. Apalagi berkomunikasi dengan atasannya. Kacau banget. Nah itu baru satu faktor doang, masalah komunikasi. Belum bener-bener kerjanya nih. Skill set gitu ya. Skill setnya yang memang ini ya, yang berhubungan ya. Let's say misalnya marketing dah. Lulusan dari ini ya, kampus ekonomi, marketing. Tapi ketika mereka kerja, mereka juga gak tahu harus ngapain sebagai seorang marketer. Dasar marketing aja kadang-kadang juga bingung. Karena gue juga liat trennya digital marketing itu, lihat ini ya, digital marketing cuma pusingin gue harus dapetin ROAS berapa. Gue nanti harus bagaimana ininya, meta tag-nya apalah bla 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 gitu. Tapi lupa esensi kalau marketing itu adalah bagaimana caranya lu put value ke produk atau jasa yang mau lu jual. Itu aja kalau lu gak bisa dapetin, lu mau bikin seperti apapun iklan lu atau lu ads-nya atau mungkin desainnya, videonya, yang gak akan pernah kena. Karena kenapa? Jelek. Produknya jelek. Produknya jelek, udahlah cara marketingnya juga gak menarik, ya orang gak peduli. Ya boro-boro mau dapetin sales. Oke. Ini balik ke why. Kan biasanya penulis akan mulai dari keresahan nih, kenapa bikin buku ini. Apakah ada relevansi dengan tadi yang aku ceritain, atau ada hal lain yang bikin Kak Andri tergerak
ini harus cepet kelar nih, ini harus cepet kelar. Oke. Kenapa gue nulis buku itu? Iya, kenapa? Kalau alasannya gue sering cerita di mana-mana, ini semua gara-gara Henry Manampiring. Shout out buat Om Piring. Iya, jadi temen dari kapan? Setahunan terakhir lah kita jadi lebih akrab lah. Nah, jadi waktu itu kita lagi makan bareng, lagi ngobrol di sebuah restoran, lagi makan nasi uduk, tapi restorannya brandingnya jual sate. Tahu lah di mana lah. Langsung dia tuh, langsung kayak permisi, ini Anda mau dagang apa katanya gitu. Terus jadi ngomongin marketing sama Om Piring juga kan, dia marketer juga kan. Iya, sebenarnya kita ngobrol ngalor ngidul aja, cuma entah bagaimana dia ngomong, entah mungkin iseng atau mungkin emang ada tujuan tertentu supaya ada penulis baru. Dia bilang sama gue, nulis buku deh bro. Langsung dia tembak gitu. Terus. Nah pertanyaan gue adalah, gue kayaknya gak bisa banget menuangkan apa yang mau gue sampaikan dalam bentuk tulisan. Bisa tapi gak gitu, gak gitu sebagus ketika gue verbal lah. Tapi dia bilang, tapi lu bisa storytelling, cuma memindahkan doang yang biasanya lu ucapkan lewat kata-kata ke dalam bentuk tulisan. Nah gue kan penasaran kan. Karena sebenarnya gue pengen juga mencoba hal-hal baru yang mungkin gue belum pernah cobain nih. Salah satunya adalah nulis buku. Ya udah akhirnya gue tanya sama dia, caranya gimana? Oke, caranya adalah lu submit draft lu dulu, idenya, premisnya seperti apa, lalu lu bikin daftar isinya, bab 1 sama bab 2-nya, lu submit ke publisher. Gue memutuskan untuk itu, ya udah gue tulis, gue bikin generasi zombie ini. Terus kenapa disebut generasi zombie? Apa fenomena yang dirimu lihat? Oke. Kenapa akhirnya gue memutuskan menulis dengan nama generasi zombie? Karena ketika gue ingin menulis buku, ada beberapa pilihan topik yang pengen gue tulis. Tapi dengan pertimbangan-pertimbangan kalau kayaknya orang Indonesia itu kalau dikasih topik yang berat, susah nih, ntar buku gue gak laku. Think like a real marketer. Iya, buku gue ntar gak laku. Lalu gue pengen buku gue ada yang beli dan juga dibaca sampai selesai. Jadi gue akhirnya berpikir apa ya yang relate di sekitar gue. Gue ngelihat fenomena banyak orang-orang yang bekerja, hidup, tapi gak hidup. Bekerja tapi kerjaannya ngeluh aja. Gak suka sama apa yang mereka kerjakan. Padahal pekerjaan kita itu kan akan memakan waktu hidup kita itu 70% dari hidup kita. Dari kita keluar dari rumah, transport, jalan ke sini sampai nanti kita pulang. Kurang lebih 70%. Nah kalau lu gak mencintai pekerjaan lu sendiri, bisa jadi sebenarnya lu gak suka dengan hidup lu kan. Gila. Dan itu ternyata banyak banget yang melakukannya tanpa sadar. Iya karena pertama, ini balik ke obrolan kita yang pertama banget. Sekarang kan butuhnya duit dulu. Jadi orang bisa jadi mengesampingkan unsur passionnya. Itu artinya ya udah realistis, butuh duit gue kerjain gitu. Walaupun gak suka-suka amat gitu. POV Ko Andri soal passion, financial, kalau ada diagram Venn gitu ya. Itu baiknya kayak gimana proporsinya. Supaya misalnya sekarang ya udah bersyukur udah punya kerjaan di masa sulit ini gitu. Tapi kayaknya kalau ngelihat diri sendiri ngejalanin 40 tahun tuh kayaknya aku gak sanggup guys gitu. Kayak mental breakdance gitu. Cuman kan gak mungkin tiba-tiba resign hari gini kan gitu. Jadi apa yang mau dirimu bilang sama mereka yang lagi berjibaku dengan ini? Ya sebenarnya realistis juga. Mengejar passion adalah sesuatu hal yang mungkin sebagai manusia adalah ini ya, panggilan yang harusnya dari kecil tuh kita udah menerima itu. Kita mengalami itu kayak misalnya pertanyaan tentang cita-citanya pengen jadi apa sih? Astronot kan biasanya gitu. Ya kan, dokter. Nah anak kecil tuh cenderung bisa menjawab pertanyaan itu. Karena mungkin mereka masih belum terpapar dengan kenyataan dan realita kalau bekerja tuh hidup tuh sebagai manusia tuh banyak banget obstacle-obstacle-nya. Nah cuma perasaan untuk ingin mewujudkan cita-cita itu sebenarnya gak akan pernah mati kalau menurut gua. Jadi selalu ada panggilan di dalam hati. Sebenarnya ada hal yang belum kalau kita diwujudkan. ngobrol sama teman kan suka banget kita ngobrol, gue pengen deh mencoba ini, coba dagang, mau coba jualan, atau pengen coba usaha ini. Itu sebenarnya tuh adalah panggilan-panggilan yang lagi sedang keluar aja tuh dari diri mereka kan, pengen mencoba sesuatu. Tapi balik lagi karena memang ada ini ya, apalagi kenyataan dengan ekonomi sekarang susah dapat kerjaan juga lagi susah.
ya akhirnya semua itu terkubur. Iya. Tapi menurut gue nggak ada salahnya untuk mencoba. Minimal tanpa lu perlu resign, lu cobain deh. Misalnya lu pengen nulis, lu pengen jadi penulis, ya udah coba lah nulis. Cobain aja dulu. Iya, coba nulis. Coba lu rutin, let's say kayak semacam apa ya, journaling lah. Tiap hari lu menceritakan apa yang terjadi hari ini. Lu coba secara rutin. 365 hari dalam setahun itu lu akan dapat 365 tulisan tuh sebenarnya. Kalau lu memang mau rajin ya. Nggak harus tulisan yang panjang, harus jadi buku atau berlembar-lembar. Enggak, kadang-kadang satu tulisan atau satu dua kalimat aja cukup sebenarnya. Ini dibahas di bab 4. Jadi di bab 4 generasi zombie ya, teman-teman KBR, ada judulnya mesin yang hanya bekerja untuk gaji. Relate nggak tuh? Terus nih, aku boleh quote ya di sini ya. Gaji itu mungkin bikin lo merasa secure sementara. Di balik itu sebenarnya stuck. Cuman ngejar angka-angka yang sama, tapi akhirnya ngerasa nggak ada pilihan lain. Disitulah jebakannya. Ngerasa gaji itu penting, padahal lo cuman dikasih ilusi keamanan. Kenapa Ko Andri bilang itu ilusi keamanan? Ya karena sebenarnya dibilang aman-aman banget juga enggak. Karena kita punya resiko untuk di layoff. Tetap ada ya, walaupun kita statusnya sekarang bekerja gitu. Iya, tetap ada. Apalagi sekarang orang nge-layoff ya gitu. 2 minggu sebelumnya. Mending 2 minggu sebelumnya. 10 menit sebelumnya udah di layoff. Ini ketawa miris ya teman-teman. Iya, jadi memang mau pekerjaan apapun, ada yang bilang kalau pekerja di kantoran itu lebih aman, ya semua punya resikonya. Memang benar kita dapat income udah pasti tiap tanggal misalnya 20-an kita akan mendapatkan uang sebesar itu. Tapi ya itu tadi ya, selain resiko juga status pekerjaan kita, resikonya itu tadi. Hati kita itu apakah nanti bisa nggak merasakan kepuasan yang lebih? Itu yang menurut gue sebenarnya harus dicoba. Gue lebih suka minimal gue coba tapi gagal, tapi daripada gue nggak pernah coba dan gue nggak tahu rasanya gimana. Itu rasanya kayak lebih. Terus nyesel. Iya, itu kan ibarat kita suka sama, misalnya kalau gue cowok, gue suka sama cewek, gue suka banget sama dia, tapi gue nggak pernah berani nembak dia dan akhirnya dia jadian sama cowok lain. Ya rasanya kayak gitulah kurang lebih. Kurang lebih kayak gitulah perasaannya gitu, lah. Lu ngelihat cewek yang lu suka jadian sama cowok lain. Terus lu nggak ngomong apa-apa, lu lihat aja dari jauh. Iya, itu minimal kalau lu menyatakan cinta lu, kalau akhirnya ditolak, oh ya udahlah ternyata emang dia nggak suka sama gue. Lu nggak penasaran kan? Jangan-jangan sebenarnya dia lebih suka sama gue, tapi karena cowok itu yang nembak duluan, iya, jadinya sama dia. Ya kayak gitu. Ini analogi yang bagus sekali. Kayak gitu. Tapi aku kan lihat dirimu tuh maverick banget ya, bisa melakukan banyak hal. Tapi dirimu sendiri pernah nggak ngerasa ada fase si zombie ini di suatu masa? Pernah, apalagi di awal gue lulus kuliah dan kerja. Apa yang dirasa waktu itu? Di bidang apa? Terus lo ngerasain gimana? Jadi pekerjaan pertama gue itu jadi marketing di bank, Citibank yang udah nggak ada di Indonesia. Makanya dia berani sebut kencang-kencang. Jadi gue kerja cuma 3 bulan di Citibank. Karena ketika gue mulai kerja, gue ngerasa kerja kok gini banget ya. Ada sesuatu yang menurut gue aneh, gue nggak happy. Gue nggak happy untuk melakukannya. Tapi itu bilangnya marketing loh. Maksudnya sesuatu yang sampai sekarang dirimu masih lakukan. Betul, tapi di situ gue lebih fungsinya ke sales. Karena nyari nasabah. Ngontek-ngontekin nomor telepon. Cold call, cold email gitu. Dikasih database. Jadi ya kalau nomor kita sering bocor ya karena itu nomor kita disebar kemana-mana. Nih reality sedih. Terus nah itu gak happy 3 bulan. 3 bulan, gue gak happy, gue akhirnya berpikir kayaknya gue coba deh explore pekerjaan lain. Nah waktu itu gue nyobain jadi agen asuransi. 2 tahun. Oh lumayan ya, lebih lama dari yang pertama. Iya, 2 tahun. Apa yang dirasa dan lesson learn apa yang didapat waktu itu? Yang gue rasa adalah gue ngelihat orang-orang yang jadi agen asuransi itu pada gila-gilaan sih untuk ngejar target. Yang which is itu gue gak pernah ngerasain sebelumnya. Karena kan ya gue mungkin kayak orang lain. Sekolah, kuliah, lulus ya udah kerja ya gitu-gitu aja hidupnya kan. Tapi ketika gue melihat orang-orang yang di sekitar gue itu, wah semangat banget ya untuk mencari atau mengejar target atau ngerekrut. Kayaknya gue harus melakukan sesuatu yang seperti mereka. Karena kalau nggak gue ketinggalan. Tapi di titik itu pun gue juga akhirnya setelah 2 tahun gue merasa kayaknya ada sesuatu yang missing juga. Karena biarpun sekali lagi itu fieldnya marketing, jualan, tapi gue nggak
gue nggak menemukan hal yang memang ini gue banget sebenarnya di asuransi. Sampai akhirnya gue 2009 gue mulai coba jualan sendiri. Apa yang dijual? Which is itu adalah jersey bola. Oh alah, tiba-tiba retail. Iya, tiba-tiba retail ngerjain sendiri, jualan sendiri, punya brand sendiri. Iya, waktu itu awalnya mulai dari Kaskus. Masih FJB-nya masih hidup banget tuh forum jual belinya tuh. Nah itu apa yang seru dan lesson learned dan akhirnya berpindah ke hal lain? Karena gue suka sepak bola. Real Madrid ya? Iya, Real Madrid. Dan gue pengen banget punya pekerjaan yang ada hubungannya dengan sepak bola. Tapi gue juga realistis aja, jadi pemain udah gak mungkin lah. Mau jadi pelatih juga kayaknya gue gak tahu lah jalurnya harus lewat mana untuk mendapatkan lisensi, sertifikat untuk jadi pelatih kan. Dan apa yang bisa gue lakukan? Oh, jersey bolanya. Karena gue suka banget dulu ngumpulin jersey bola. Pas lagi masih sekolah, tapi yang KW. Itulah kayaknya. Terus akhirnya mentok di mana tuh? Maksudnya ini cukup, aku waktunya branch out ke hal lain. Gue tuh bosen. Gue merasa kayaknya ada something missing di 2017. Terus lo tinggalin aja gitu? Iya, tinggalin aja. Wow. Gue tinggalin, gue coba kerja lagi. Waktu itu gue kerja di fintech 2 tahun. Sampai 2019. Marketing juga fieldnya? Marketing juga. Ya 2 tahun, gue rasa juga udah cukup. Karena di 2019 gue menemukan yang namanya fenomena podcast. Walaupun podcast di 2019 belum terlalu rame ya. Pick up waktu itu ya. Ya di Indonesia ya. Tapi gue sering banget ngedengerin Joe Rogan. Dan ada juga podcast lain juga di YouTube atau di Spotify lah. Dan akhirnya gue coba. Kan gue pengen jadi talk show ya. Pengen punya acara talk show dari dulu ya. Yang gak pernah kesampaian tuh pas zaman gue sekolah atau kuliah dulu. Ini ada peluang nih gue bisa bikin acara talk show sendiri. Hanya dengan modal kamera seperti ini. Lalu ada mic-nya. Gak perlu masuk ke stasiun TV, cukup upload di YouTube. Ya udah, akhirnya gue cobain. Awalnya bertiga sama temen gue. Ini udah dalam bentuk e-commerce gak dulu? Belum. Awalnya bertiga sama temen gue. Kita bahas hal-hal yang ya simple-simple receh lah. Pacaran, single, jomblo, yang kayak gitu-gitu. Bener-bener cerita pribadi ya. Itu tadi content creator dan juga penulis buku Andri Hadinata. Masih banyak nih yang pengen kita ulik, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Uang Bicara. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kamu masih dengerin Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya, Puri Anindita. Episode ini kita lagi ngebahas buku Generasi Zombie bareng sama penulisnya langsung di studio KBR, Andri Hadinata. Kita lanjut ya. Jadi selalu dimulai dengan tadinya penasaran, abis itu pick, bosen, apalagi jadilah si talk show cerita pribadi dulu gitu ya. What's next abis itu? Nah, berikutnya adalah ada pandemi kan. Iya lagi, sedih 2020. Iya, ada pandemi. Nah, ketika pandemi itu 2 teman gue ini udah pada ninggalin gue satu demi satu nih. Jadi tinggal gue sendiri di channel YouTube gue itu. Yang akhirnya gue namakan dengan nama gue pribadi kan. Aku tahu tuh yang mana. Terus. Cuma kan udah dapet AdSense. Nah gue sayang banget kalau itu gue tinggalin. Gue gak lanjutin. Nah cuman masalahnya adalah pandemi kan. Nah gue harus bagaimana? Ya udah karena gak bisa kemana-mana gue nekat aja modal pakai Zoom. Gue kontak-kontakin teman-teman gue buat bahas topik apa gitu kan. Tapi kan circle gue habis tuh. Karena teman-teman gue kalau gue mau bahas topik tertentu mereka yang nggak tahu, mereka juga nggak punya kompetensi untuk ngomongin hal itu, kan habis kan. Ya udah gue nekat aja, gue undang aja orang-orang yang memang pengen gue ngajak ngobrol topik ini, gue DM, gue email, pokoknya gue coba kontak-kontakin mereka. Kayak cold call kan. Kan udah pernah latihan dulu di Citibank. Kayak cold call. Nah cuman di situ gue juga belajar bagaimana caranya ngontek orang sampai akhirnya mereka tuh mau dan oke
untuk memenuhi Apa permintaan gue. Apa tuh seninya? Kasih tahu dong. Karena sekarang orang banyak berkomunikasi dengan lewat chatting. Nah, gue kalau nge-DM itu, gue selalu langsung menuliskan informasi selengkap-lengkapnya dalam satu chat. Enggak yang modelnya kayak gini. Halo Kak. Oh iya, titik tanda tanya atau titik tanda tanya. Atau kalau nggak huruf P. Cry. Nah, gue langsung tulis lengkapnya. Gue jadi perkenalkan nama gue siapa, gue dari mana, gue pengennya, gue tujuan gue apa. Oke, gue mau ngundang lu nih jadi guest di podcast gue. Topik apa yang mau dibahas. Lalu ya udah call to actionnya gimana kalau dari lu oke atau enggak. Kalau oke nanti kita baru setting gitu. Kurang lebih gue selalu begitu. Formatnya dulu kalau gue gak kenal sama itu orang. Ini sesuai dengan bab 12 ya langsung teman-teman. Iya benar. 12. Networking membuka kesempatan. Jadi miskonsepsi terbesar soal networking itu apa menurut lo? Soalnya kan what you did was networking. Iya kan? betul. Jadi apa yang jangan dilakukan? Gini, miskonsepsi paling sering yang gue lihat dalam melakukan networking adalah berpikir gini. Networking adalah masalah gue kenal sama siapa. Iya. Nah, kalau ngomongnya gue kenal sama siapa, gue bisa bilang gini, gue kenal sama Robert Downey Jr., gue kenal sama Tom Cruise. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Robert Downey Jr. dan Tom Cruise itu kenal sama gue? Iya. Tentu saja tidak, ya kan? Jadi networking itu sebenarnya permasalahan adalah siapa yang kenal sama lu. Dan kenal lu itu sebagai siapa dan apa. Iya. Nah itu penting, makanya ketika kita ingin berkenalan dengan orang-orang atau networking dengan dia, yang harus kita bawa apa? Value kita. Reputasi kita. Jadi ketika orang ini berkenalan dengan kita nih, minimal kita bisa bawa sesuatu. Jadi kita bisa tukeran value sama orang tersebut. Bukan yang cuma kucuk-kucuk datang kartu nama, Pak perkenalkan nama saya ini kartu nama saya. Iya, itu network. Itu dianggap itu networking yang cukup. Iya. Gitu ya. Dan for information aja, kartu nama yang kita bagi-bagikan itu, percaya deh, gak ada satupun atau jarang banget ada yang ngelihat kartu nama lu lagi, oh si ini begini, kecuali lu spesial ya. Iya. Kalau lu biasa-biasa aja, kartu nama lu juga cuman yang putih, font hitam gitu doang, lu gak akan pernah digubris serius. Nah ini karena lu juga udah nulis di sini adalah tukar kartu nama itu kuno. Jadi apa yang actionable, yang impactful? Follow-followan Instagram. Tukeran nomor WhatsApp. Dua itu lah. Iya. Karena gini, ketika kita follow-followan di IG nih, minimal kita punya peluang untuk engage sama dia di sosial media. Dengan let's say gini, dia post IG story, kan lu bisa react atau lu komenin. Nah di situ bisa terjalan lagi tuh, komunikasi bisa nyambung terus. Sedangkan kalau kartu nama itu nggak bisa ngomong apa-apa. Iya, nama, identitas, apa yang lo lakukan dan gitu kan. Udah. Dan sorry banget nih, gue kalau misalnya datang ke satu event, kalau ada yang kasih gue kartu nama, kan kartu namanya bisa segini kurang lebih ya. Iya, dari satu event. Itu gue taruh, gue gak usah. Lo gak akan tipe yang masukin juga ke kontak di handphone itu juga gak akan gitu. Kagak, karena gue kecenderungannya lupa ini yang mana. Dan gue yakin orang-orang juga pada begitu. Iya. Terima kasih ya, langsung dapat keplak realita ya, tough love. Beneran, jadi kartu nama itu apa ya? Ya itu tadi ya, kuno. Dan ternyata teman-teman gua yang juga di level-level tertentu nih, juga banyak yang kayak gitu. Kalau mau kenalan, mau networking langsung aja. Ini dong scan QR WhatsApp lu dong, tinggal tek, oke simpen ini ya, gua panggil. Halo bro, nama gua ini udah. Nah itu lebih impactful daripada si kartu nama. Betul. Betul. Maka itu juga kalau di profile WhatsApp atau di profile sosial media kita, pakailah foto yang proper. Iya. Jangan foto avatar K-pop. Iya. Atau anim. Iya. Biar kenapa? Biar orang tuh inget, oh orang ini yang tadi nih mukanya kayak gini. Iya. Terima kasih loh. Jadi ini WhatsApp adalah kartu nama kita ya. Iya, WhatsApp dan sosial media kita. Instagram. Minimal Instagram. Oke, terakhir. Karena sekarang kan skill set yang tadi diomongin tuh kayaknya berubah cepet banget ya. Apalagi sekarang AI lagi jadi buzzword abis gitu tahun ini. Ada gak yang menurutmu krusial banget? Harus sih, walaupun kita semua lagi berjuang. Terutama untuk teman-teman yang lagi pengen pecah telur kerja. Gue mau punya kerjaan nih. Skill set apa yang harus dipunya? Pilih 3 deh maksimal. 3 deh. Ya. Skill set ya. Ini gue tulis juga di buku gue. Ada beberapa skill yang memang mau bidang apapun pekerjaannya itu harus punya. Yang pertama adalah of course skill yang memang nyambung dengan pekerjaan.
Kalau lu pengen jadi seorang marketer, ya lu harus bisa marketing. Kalau lu pengen jadi seorang let's say chef, ya lu harus bisa masak. Yeah. Masa chef gak bisa masak Indomie? Gimana bisa jadi chef? Nah itu dulu lah. Jadi harus lihat, kalau pengen dikenal sebagai seorang marketer, ya lu harus bisa marketing, paham prinsip-prinsip marketing. Lu pernah jalanin campaign lu seperti apa, success story-nya seperti apa, itu harus kelihatan tuh. Okay. Jadi jangan cuma ngomong, gue pakar marketing, tapi marketing itu aja lu bingung, activity marketing aja lu masih belepotan, nggak ngerti bagaimana cara menempatkannya. Itu pertama. Lalu yang kedua yang selalu gue juga sering ngomong adalah communication skill. Karena ini sering banget diremehkan. Kenapa diremehkan? Karena menganggap cuman ngomong doang, apa susahnya sih. Tapi permasalahannya adalah banyak orang sebenarnya emang nggak bisa ngomong dengan baik dan benar. Untuk menginformasikan sesuatu, misalnya gini, tolong dong ambilin gelas di situ. Di mana? Yang nanya, yang dikasih perintah tuh. Iya di situ. Iya di situ di mana? Itu di situ. Padahal kan dia bisa ngomong, ambilin gelas gua dong yang ada di meja itu yang dekat remote tuh. Kan informasi lebih jelas kan. Nah, sering banget orang menganggap komunikasi itu adalah suatu hal yang remeh. Ketika mereka berinteraksi dengan sesama timnya atau mungkin ngomong lagi jualan ke calon klien atau mungkin ke investor, itu nggak bisa menyampaikannya dengan baik sehingga orang nggak bisa diyakinkan. Sedangkan ketika lu bisa berkomunikasi dengan baik dan orang bisa diyakinkan sama lu, mau duit, mau peluang, mau apapun itu bisa lu dapetin. Oke. Karena orang itu membeli ide kita karena kita mengkomunikasikannya dengan baik. Iya. Bukan karena kita nyerocos doang tapi orang bingung lu ngomong apa sih sebenarnya. Iya. Komunikasi juga harus impactful gitu ya. Exactly. Kalau istilah sekarang apa bilang? Lu apa sih? Yapping. Oh iya, yapping. Professional yapper kan gitu bilangnya. Nomor 1 berarti skill set yang emang relevan dengan apa yang kita tuju kan. Job vacancy-nya butuh apa ya, kita bisa menjawab itu. 2, komunikasi. 3. Ketiga, lakukanlah personal branding. Nah, miskonsepsi terbesar, sama kan kayak networking tadi ya. What not to do, apa yang jangan dilakukan dalam personal branding? Kesalahan terbesar dalam personal branding itu adalah berpikir yang penting gua rajin posting. Yang penting adalah gue bikin gimmick, yang penting menciptakan keramaian dan atensi. Oke. Which is memang itu adalah beberapa langkah yang emang lu harus lakukan ketika melakukan personal branding. Tapi sebenarnya personal branding gak hanya berhenti sampai di situ. Kenapa? Karena personal branding itu kan adalah kegiatan kita nih, kasih tahu ke orang-orang di luar sana, kita tuh siapa dan apa yang kita kerjakan. Sehingga akan menciptakan peluang atau kesempatan-kesempatan yang datang buat diri kita. Nah, kalau cuma hanya yang penting rajin posting, ya itu namanya bukan personal branding, tapi admin sosmed. Uploading. Ya upload doang. Iya, lu upload konten doang. Nah, dalam membangun personal branding sendiri sebenarnya kan ada pondasinya. Ada 3C. Yang pertama adalah clarity, which is itu lu harus clear dari awal, lu tuh pengen dikenal sebagai siapa dan apa. Dan itu harus konsisten lu lakukan. Karena enggak yang langsung lu bikin langsung orang langsung kenal lu. Iya, oke. Enggak. Nah lalu yang kedua adalah competence, which is kompetensi. Lu paling jago apa sih? Bener bisa gak? Iya bener bisa gak? Ya. Nah karena kebanyakan ketika orang membangun personal branding gak punya kompetensinya, akhirnya berusaha mempertahankan apa yang dia udah bangun itu, ujung-ujungnya apa? Nipu. Sering banget kan penipuan-penipuan terjadi karena kita percaya dengan persona orang itu, tapi sebenarnya dia tuh enggak loh, dia gak sejago itu, dia gak sebagus itu. Lalu yang ketiga adalah karakter. Nah karakter ini yang menurut gue juga penting, karena karakter ini adalah packaging lu, especially ketika first impression ngelihat lu. Jadi orang tuh langsung ingat ketika lihat, oh lu yang ini. Apakah itu sebabnya Anda menggunakan kacamata yang ada elemen kuningnya dan pakai topi itu? Gitu. Ya. Karena sama juga rambut, nggak ada rambut. Karena cuma dia yang bisa begini gitu. Karena gini, gue waktu itu memutuskan untuk pelontos tahun 2019, karena gue mikirnya gini, orang akan cenderung lebih ingat sama gue kalau gue nggak ada rambut. Daripada kalau berambut. Iya, karena kayak di ruangan ini aja deh. Mana yang nggak ada rambut? Cuma gue doang kan, yang nggak ada rambut. Yang ada rambut semua. Minimal orang akan lebih gampang ingat gue. Itu dulu deh. Oke. Ya, karena sekarang ini kita tuh kejar-kejaran untuk bisa mendapatkan atensi dan stand out. Iya.
Nah itulah gunanya melakukan personal branding. Kita mendapatkan atensi itu dengan ini ya, dengan pondasi tadi ya, supaya dapat kesempatan, dapat peluang. Nah kalau kita nggak bisa dapetin itu, susah banget untuk saingannya. Karena semua orang ingin terlihat mirip, melakukan hal yang sama, ingin sama-sama mendapat atensi, tapi pembedanya lu apa nih? Satu lagi ya sebelum tutup nih ya. Kan kalau tadi kita bilangnya dari dalam keluar, maksudnya semua kita self-evaluate. Tapi bisa gak sih kantor kita itu juga menciptakan zombie-zombie? Oh bisa banget. Malah jadi gak produktif, gak thrive for excellence, kayak gitu tuh bisa? Bisa banget. Nah ini kalau manajer-manajer lagi dengerin, jangan ngelakuin apa? Apa yang jangan dilakuin? Gini, sebenarnya paling penting adalah gini. Gak hanya di level manajernya tapi juga di level ownernya. Karena biar bagaimanapun perusahaan itu jalan sesuai dengan value-value yang dilakukan sama ownernya. Nah permasalahan adalah owner-ownernya itu menerapkan value-value itu gak ke dalam perusahaannya, ke dalam timnya. Let's say gini deh, creative agency. Yang gampang contohnya creative agency. Namanya aja udah creative agency, kreatif kan. Tapi ketika misalnya lagi brainstorming, lagi sedang ini ya, lagi meeting, ketika ada timnya yang menyampaikan idenya dimatiin semua. Sedangkan kreativitas itu kan sering banget lahir karena kita ngobrol kan, kita bertukar pikiran kan. Tapi lu udah matiin karena ngomongnya apa? Gue lebih pengalaman, gue lebih tahu, gue yang punya perusahaan ini, lu mau apa? Mati udah itu. Nah akhirnya jadi apa? Orang-orang yang kerja di situ ya udahlah, terserah bos lah, ngikut aja apa kata bos. Bos bilang warna ini lebih bagus, ya udah ikutin aja kata dia. Jadi deh zombinya. Jadi zombinya, ya mereka kerja ya udah, yang penting gue dapat duit aja, yang penting gue dibayar, yang penting bos senang, ya udah. Nah itu contoh creative agency. Kalau mau contoh-contoh perusahaan lain, masih banyak. Baru aja kita ngobrol bareng content creator dan juga penulis buku Andri Hadinata. Mudah-mudahan episode ini jadi wake up call untuk kita semua kalau sekarang lagi ngerasa jadi zombie yang gak punya tujuan hidup. Nah kalau teman KBR nih ada kritik, ada saran, masukan ide atau topik soal keuangan dan literasi finansial yang pengen banget dibahas, ditunggu loh emailnya di podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. Dan jangan lupa tonton juga videonya di akun YouTube KBR Media. Saya Purandita pamit, bye for now.